Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita masih bisa untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang setia di dalam mengamalkan dan mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita kembali kepada pokok pembahasan kita, yaitu tentang usulus sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Pokok-pokok ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pokok-pokok penting ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sudah membahas beberapa pokok penting. Pertama tentang at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita membahas watarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan setiap bid'ah atau perbuatan yang menyimpang dari sunnah fahiya dhalalah, maka itu adalah sesat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, yaitu meninggalkan bermusuhan dan duduk-duduk dengan orang-orang yang menyimpang sunnah, yang mereka mengikuti hawa nafsunya, para ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang sering memperturutkan hawa nafsunya dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah atau bid'ah. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini juga pokok penting ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita berusaha untuk meninggalkan perdebatan permusuhan dengan mereka-mereka, ya, para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang suka mengerjakan hal-hal yang menyelisihi sunnah, ya, hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Ya, maka ya, ini seharusnya menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang mengira mereka melakukan perbuatan baik, namun ternyata tidak benar, seperti yang sudah lewat, sudah kita ingatkan. Mereka menganggap itu adalah perbuatan baik, tapi ternyata nggak benar. Karena apa? Karena ternyata ya tidak ada dalilnya, ya, sehingga tidak benar.
Ya, tidak ada yang melandasi dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga kita berusaha untuk meninggalkannya. Maka mereka beranggapan ini kan baik, kenapa harus ditinggalkan? Sama seperti orang-orang yang mengerjakan sholat itu kan baik, ya. Tapi kalau sholat itu nggak ada tuntunannya, kenapa dikerjakan? Artinya Rasulullah sudah banyak memberikan contoh, ya, itu saja sudah yang dikerjakan. Jadi jangan mengerjakan yang lainnya lagi, ya, karena itu menyelisihi sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Maka ya, karena ini adalah prinsip, ya, bagi kita orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul, hendaklah berusaha menjauhi yang namanya perdebatan, permusuhan, dan juga duduk-duduk dengan mereka, dengan para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah atau perbuatan bid'ah. Banyak, ya, asar-asar dari para ulama kita, ya, sampai Imam Fudail bin Iyad rahimahullah itu mengingatkan kepada kita, ya, dengan mengatakan man jalasa sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa saja yang dia berusaha duduk-duduk dengan sahibi bid'ah, orang yang berusaha melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah, maka lam yu'tal hikmah, dia tidak akan diberi hikmah. Bahkan beliau juga mengingatkan la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alaikal la'nah. Kata beliau begitu, Imam Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar yang meninggal tahun 187 Hijriah, Abu Ali. La tajlis ma'a sahibi bid'atin, jangan kamu duduk-duduk dengan, ya, orang-orang yang senang melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah atau orang yang melakukan bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila alaikal la'nah, sesungguhnya saya khawatir, takut kalau turun atasmu laknat. Yang dimaksud laknat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, yaitu diusir dan dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Ya, oleh karena itu sebaliknya, kalau orang-orang berusaha mendekat kepada sunnah, duduk-duduk dengan orang-orang yang suka melakukan sunnah, ya, itu diharapkan akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kebalikan daripada orang-orang yang suka duduk-duduk dengan orang yang suka menyelisihi sunnah atau perbuatan bid'ah, dikhawatirkan akan turun atas mereka laknat, yaitu dijauhkan dan diusir dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, sampai mengingatkan man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa saja yang dia berusaha mengagungkan sahibi bid'ah, ya, mengagungkan orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan yang menyimpang dari sunnah, atau, ya, orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, siapa yang mengagungkan mereka, maka sungguh dia berarti telah menolong untuk menghancurkan Islam. Ya, sampai pedas begitu mengingatkannya. Ya, bahkan beliau,
rahimahullah sampai ya mengatakan karena ya benci terhadap para pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah atau perbuatan bid'ah. Beliau rahimahullah mengatakan, akulu ma'a yahudiyin wa nasraniyin wala akulu ma'a sahibi bid'atin, atau dalam riwayat ma'a mubtadi'in, wa ahabbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Saya mau makan dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, tapi saya tidak mau untuk makan dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Dan saya suka kalau misalnya antara saya dengan ya orang yang suka melakukan bid'ah itu ada hisnun min hadid, yaitu tembok yang besar yang membatasi antara aku dengan ya dia, ya suka ada tembok besar yang terbuat dari besi, hisnun min hadid. Saya suka kalau ada tembok besar yang terbuat dari besi yang membatasi antara aku dengan sahibi bid'ah, yaitu orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah, atau dengan kata lain perbuatan bid'ah. Ini ya para ulama kita sampai mengingatkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk duduk-duduk dengan mereka, dilarang mengagungkan mereka, ya, dilarang untuk bersama dengan mereka, dikhawatirkan akan turun laknat. Bahkan Imam Al-Barbahari di dalam kitab ya Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari itu salah seorang ulama besar, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf, terkenal dengan Imam Al-Barbahari yang meninggal tahun 329 Hijriah. Beliau mengingatkan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang suka menyelisihi sunnah, sampai mengatakan, mathalu ashabil bid'ai mislul aqarib yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adnabahum fa idza tamakkanu ladagu wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafuna bainan nas fa idza tamakkanu balagu ma yuridun. Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan, masalu ashabil bid'ah mislul aqarib, perumpamaan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, ya, itu mereka diibaratkan mislul aqarib, seperti kalajengking. Ya, apa yang dilakukan kalajengking? Yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab. Yang namanya kalajengking itu menyembunyikan ya kepala dan badannya di tanah. Wa yukhrijuna adnabahum, dan mengeluarkan ekornya. Fa idza tamakkanu ladahu, apabila memungkinkan untuk keluar, untuk menyengat, maka segera dia keluar dan menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah, begitu juga yang namanya ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasul, maka hum mukhtafuna bainan nas, mereka itu bersembunyi ya di kalangan manusia, artinya tidak menampakkan dirinya. Fa idza tamakkanu balaghu ma yuridun, apabila memungkinkan, sudah ada waktu memungkinkan, baru mereka mau menyampaikan apa yang mereka inginkan. Inilah yang diingatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahayanya ahlul bid'ah. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan mereka. Pertama, agar tidak
turun laknat, yaitu dijauhkan dan diusir dari kasih sayangnya Allah. Ya, kemudian yang kedua, bahayanya ahlul bid'ah, ya, itu akan membuat ya kita terjebak, ya, terperangkap, ya, nggak bisa apa-apa udah kita, atau dengan kata lain terkena syubhat. Syubhat itu kerancuan yang dibuat oleh mereka sehingga kita sulit untuk melepaskan diri. Oh iya ya, begitu akhirnya, ya, akhirnya kita ya bersama-sama mereka memusuhi ahlus sunnah. Ah, ini bahayanya. Kalau sudah begini, ya, maka ya repot jadinya kita memusuhi ahlus sunnah. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua. Marilah kita berusaha untuk memperdalami sunnah dan juga duduk-duduk bersama ahlu sunnah, ya, maka fihi khair, banyak kebaikan di dalamnya, akan banyak manfaatnya kita duduk-duduk bersama ahlu sunnah, ya, maka mereka akan mengerjakan sunnah, kita juga akan bisa ya meniru mereka mengerjakan sunnah, ya, akan nampak keindahan ya dan kebaikan Islam di antara kita. Karena apa? Mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, sehingga praktek nyata dari Rasulullah dan para sahabatnya kita terapkan dalam kehidupan. Ya, dan ini Masya Allah luar biasa. Cinta Allah akan turun kepada kita, ya, ampunan Allah akan turun kepada kita, ya, rahmat Allah juga akan turun kepada kita. Ya, oleh karena itu, ya, berusaha dalam hidup ini untuk mengikuti sunnah dan menerapkan sunnah, duduk-duduk juga bersama ahlus sunnah. Ya, minimal kita ketularan baiknya atau kena nama baiknya. Oh, biasa dia duduk-duduk di kalangan ahlu sunnah, atau dengan ini itu, ya, dengan fulan yang dikenal baik. Ya, ini minimal. Ya, dan banyak manfaat sekali lagi kalau kita duduk-duduk bersama ahlu sunnah. Mungkin kita bisa bertanya, berdiskusi, tukar ya pendapat dan seterusnya, ya, bersama ahlu sunnah yang lainnya. Sebaliknya, kalau kita ya duduk-duduk bersama ya ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang sering melakukan kebid'ahan dan ya hawa nafsu, maka kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya sampai Imam Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan, ya, kalau melihat salah seorang saja dari ahlul bid'ah, ya, itu seperti ya seakan-akan dia melihat salah satu orang munafik. Sebaliknya, ya, kalau dia melihat salah seorang saja min ahli sunnah, seakan-akan dia melihat ya salah seorang sahabat Rasul. Kata beliau rahimahullah, ya, idza ra'aitu rajulan ya min ahli sunnah faka'annama ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitu rajulan min ahlil bid'ah faka'annama ara rajulan min al-munafikin, minal munafikin. Apabila saya melihat salah seorang dari ahlu sunnah, seakan-akan saya melihat salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila saya melihat seorang dari ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah,
maka seakan-akan saya melihat seorang munafik. Ya begitu, sampai mengatakan begitu. Ini seharusnya apa? Kita bahagia ya melihat dan duduk-duduk bersama ahlu sunnah. Ya, dengan kata lain kita seharusnya tidak suka ya kalau melihat orang munafik, ya, atau bahkan duduk-duduk dengan mereka, nggak mau, berusaha untuk menjauh dari mereka tentunya. Nah, inilah ya diumpamakan sampai seperti itu, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu yaitu as-salafus saleh itu ya sangat perhatian terhadap sunnah dan menyuruh kita untuk duduk-duduk bersama ahlus sunnah, sebaliknya untuk meninggalkan bid'ah dan meninggalkan atau memisahkan diri dengan orang-orang yang sering melakukan bid'ah atau perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Ya, karena dengan kita meninggalkan perbuatan bid'ah dan meninggalkan orang-orang yang berbuat bid'ah, berarti kita ya mengikuti para salafus saleh dalam hal ini ya, dan juga ada manfaat lain ya, yaitu kita tidak akan terjebak atau terperangkap dalam suatu syubhat, yaitu kerancuan. Ya, begitu juga kita akan jauh dari laknat, ya, akan jauh dari laknat. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa ya Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan duduk-duduk dengan ahlul bidah, para salafus saleh itu udah melarang kita, ya, melarang kita. Nah, bagaimana? Misalnya kita ya membaca buku-buku mereka, buku-buku ahlul bidah, atau katakanlah kita nggak sengaja mendengarkan ceramah mereka. Ya, hal ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh min ahli sunnah. Ya, apakah boleh seseorang mendengar ya ceramah atau katakanlah berguru ya dengan orang yang dikenal sebagai ahlul bidah? Maka ya diantara jawaban para masyayikh min ahli sunnah mengatakan ya sebenarnya boleh saja seseorang ya berguru ya dengan katakanlah orang yang memiliki penyimpangan dalam sunnah atau mungkin dalam akidah. Ya, pertama dengan beberapa syarat. Pertama, dari kalangan ahlu sunnah tidak ada yang memiliki ilmu seperti dia. Ya, itu artinya kalau di kalangan ahlu sunnah di daerahnya ada, maka itu lebih utama untuk diikuti, untuk diambil ilmunya, berguru dari dia. Tapi kalau tidak ada, maka ya boleh. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah ya tidak ada yang memiliki ilmu seperti dia, ya, atau katakanlah yang sama dengan dia, ya, atau bahkan yang lebih dari dia dan seterusnya. Itu nggak ada. Yang kedua, dia memiliki dasar sudah, ya, artinya dia sudah bisa membedakan. Kalau bagi orang awal-awal, hendaklah berusaha berguru dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau orang-orang yang sudah memiliki latar belakang mengenal sunnah dan seterusnya, sehingga dia bisa membedakan ini yang sunnah, ini yang tidak. Kalau belum, dia segera bertanya, begitu, ya, artinya sudah punya basic begitu, ya, maka boleh. Dan yang ketiga ini adalah guru tersebut tidak mengajak kepada bid'ah, ya, tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ya, ini
Ya, kalau dia mengajak lebih baik ditinggalkan, segera ditinggalkan. Kalau dia mengajak kepada bid'ah, artinya hendaklah jangan berguru kepada orang-orang seperti ini, karena ya ulama kita sudah mengingatkan, ya diantaranya adalah perkataan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ya, Imam Muhammad bin Sirin salah seorang kibarut tabi'in, ya yang meninggal tahun 110 Hijriah rahimahullah, beliau mengingatkan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Begitu. Artinya, ya kalau dari kalangan ahlu sunnah ambil, kalau dari kalangan bukan ahlu sunnah sebaiknya ditinggalkan. Ya, mencukupkan dengan ulama-ulama min ahli sunnati wal jamaah afdal wa ahsan. Begitu. Ya, ini ya agar kita lebih selamat. Ya, selamat di dalam berakidah, selamat di dalam berakhlak, selamat dalam bermuamalah, selamat dalam ibadah dan seterusnya. Ya, maka inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, begitu artinya. Ya, seorang thalibul ilmi diantara adabnya adalah memilih ustadz yang baik, yang bisa dipercaya, ya dari segi manhajnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, begitu. Bukan cuma ya ustadz yang pintar ngomong aja, bukan. Tapi ya ustadz yang bisa dipercaya dari segi keilmuan, dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, begitu. Sehingga yang namanya ustadz bukan cuma mentransfer ilmu, akan tetapi adab-adab, akhlak-akhlak, muamalah, ibadah, ya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu para ulama terdahulu menitipkan anak-anak mereka kepada para ulama supaya bisa mengambil ilmu dan mengambil adabnya terutama. Nah, ini penting, adab qoblal ilm. Ya. Nah, ini. Ya, maka ya sekali lagi ya kita boleh-boleh saja untuk ya menimba atau mengambil ilmu dari kalangan ya katakanlah orang yang dikenal melakukan perbuatan bid'ah dengan beberapa syarat, diantaranya tadi ya pertama dari kalangan ahlu sunnah tidak ada yang memiliki ilmu seperti dia. Ya, kalau sudah ada ya nggak usah ke dia. Ya, ngambil dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, sudah punya basic, latar belakang, sudah bisa membedakan, sehingga kalau ada kerancuan bisa bertanya kepada yang lain, begitu. Yang ketiga, ya guru tadi tidak mengajak kepada bid'ah. Ya, maka dia katakanlah kalau misalnya bahasa Arab, ngajarkan bahasa Arab murni. Ya, ambil, nggak apa-apa. Ya, ngajarkan bahasa Arab murni, tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ya, begitu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, berkaitan dengan membaca buku ya orang-orang yang memiliki penyimpangan atau katakanlah sering melakukan perbuatan bid'ah, ya sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya, kalaupun ada maksudnya ingin meluruskan, boleh-boleh saja. Terutama bagi mereka para ahlul ilmi, ya membaca buku-buku ya orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, ya dan seterusnya, itu untuk meluruskan, untuk mengingatkan, ya mengingatkan orang awam agar berhati-hati dari kesalahan yang dilakukan oleh ya pengarang kitab itu. Oleh karena itu ketika menukil perkataan ya yang dikhawatirkan orang akan menyanjung ahlul bidah tersebut, ya maka kita cukup mengatakan disebutkan dalam ya kitab ini, ya tidak usah disebutkan pengarangnya.
ya bahwasanya ini ya perkataan ini ya benar dalam satu sisi, begitu. Ya, jadi tidak disebutkan namanya, dikhawatirkan orang-orang akan mengagung-agungkannya. Ya, kalau sisi kitab tersebut ada kebenarannya, ya maka boleh untuk menukilkan katakanlah perkataan yang ada dalam kitab tersebut, ya tanpa menyebutkan pengarangnya. Ya, kalau dikhawatirkan orang-orang awam akan mengagungkan ya pengarang kitab tersebut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, marilah ya kita sekali lagi berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti yang sudah kita ingatkan, ya perkataan Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwas sunnah was sunnah yal Islam. Yang namanya Islam adalah sunnah itu sendiri, dan yang namanya sunnah itulah ajaran agama Islam yang benar. Ya. Sebaliknya kita menjauhi perbuatan bid'ah dan orang-orang yang sering melakukan perbuatan bid'ah, agar kita selamat dari kerancuan, selamat dari laknat, dan juga ya selamat ya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjauhi orang-orang yang sering menyimpang dari sunnah. Ya, jadi maaf, itu tadi perkataan Imam Al-Barbahari menukil perkataan Imam Bishr bin Harith. Ya, Bishr bin Harith salah seorang imam zahid yang meninggal tahun 227. Ya, itu mengatakan al-Islamu huwa sunnah was sunnah yal Islam, sebagaimana disebutkan dalam Syarh Sunnah milik Imam Al-Barbahari rahimahullah. Baiklah ya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Insan TV, para pemirsa Bin Bas TV, maaf, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil bidai, ya ashabil ahwa'i, ya yaitu meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu dan pembuat bid'ah, ya ada bisa kita pahami dan kita bisa mendapatkan wawasan bagaimana para ulama-ulama kita mengingatkan kita agar kita tidak terjebak, terperangkap dalam apa yang dibuat oleh para ashabul ahwa'i wal bid'ah, yaitu orang-orang yang sering mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang sering ya melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Ya, sekaligus ya mudah-mudahan dengan kita ya menghindari itu, ya bisa mendekat kepada para ahlu sunnah atau duduk-dudukan ahlu sunnah yang di situ insya Allah fihi khair, ya ada kebaikannya, ya selain mendapatkan teman yang baik, ya mendapatkan tukar pikiran atau mungkin diskusi, ya kebenaran yang kita capai, yang kita inginkan, dan juga mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya kali ini. Ya sekali lagi mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.